Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kepada yang kami hormati keluarga besar PDM Tabanan, kepada yang kami hormati keluarga besar Jamaah Tabligh Akbar Ahad Pagi, kepada yang kami hormati Bapak-bapak pimpinan Ormas Majelis Taklim yang hadir pada kesempatan kali ini, kepada yang kami hormati ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Tabanan, kepada yang kami hormati seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi ini gedung ini penuh dengan jamaah. Tafassahu, berlapang-lapanglah. Yafsahillahu lakum, insyaallah Allah akan melapangkan untuk kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mendapatkan banyak pelajaran di tempat ini. Sesungguhnya saya yang sedang mencari ilmu di sini. Ilmu tentang semangat saudara-saudara sekalian di dalam hadir ke masjid. Saya sempat bertanya kepada jamaah yang hadir di masjid. Ternyata jaraknya dari rumah 1 km. Ada pula yang jaraknya dari rumah 4 km. Dan ini yang tidak kita temukan di Jawa. Tidak ada orang berangkat jamaah ke masjid jaraknya 4 km. Bahkan kemarin saya sempat ada yang tanya lagi, rumahnya dari sini berapa kilo Pak? 8 km. Ada yang 8 km. Dan itu tidak kita temukan di Jawa. Karena di sana hampir setiap kampung itu ada masjid. Bahkan setiap RT ada masjid. Maka masjid boleh banyak, tapi semangat kita belajar dengan teman-teman yang ada di Bali ini, semangatnya luar biasa. Masya Allah, meskipun dari tempat yang jauh, diringankan langkah untuk menuju masjid. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah hasanah kita, teladan kita. Demikian pula para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami hadir di sini, saya ingat satu ayat di dalam Al-Quran. Bagaimana semangat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disifati fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Dan saya menjumpai hal tersebut ada pada teman-teman di Bali. Yang pertama, fama wahanu, tidak wahan. Yang kedua, wama dha'ufu, tidak lemah, tidak putus asa. Wamastakanu, tidak berpangku tangan. Dan ini adalah semangat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, kita semua yang hidup di zaman ini
berusaha untuk meneladani mereka untuk tidak wahan, tidak lemah, dan tidak berpangku tangan. Setelah bersyukur kepada Allah, kemudian salawat dan salam, maka yang ketiga di kesempatan kali ini, seperti biasa, kami sering menyampaikan kalau nanti kami di dalam menyampaikan ada yang kurang pas, ada yang keliru, ada yang tidak tepat, monggo silahkan untuk dikoreksi. Karena orang yang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman lainnya. Kita tahu bahwa cermin itu salah satu fungsinya adalah untuk menunjukkan apa yang ada di wajah kita. Kadang kita tidak bisa mengetahui noda di wajah kita, dan kita baru tahu ketika kita menggunakan cermin. Kadang kita sebagai pembicara, sebagai guru ngaji, sebagai sesama muslim itu tidak mengetahui di mana letak kesalahan kita, dan kita baru menyadari letak kesalahan kita ketika ada orang lain yang memberi tahu. Maka teman-teman semua, ketika kita bermasyarakat, bergabung dengan saudara muslim, lalu kemudian ada yang memberikan nasihat kepada kita, ketahuilah mereka adalah saudara-saudara kita, mereka adalah partner-partner kita, mereka bukan rival, bukan musuh, tetapi mereka adalah saudara-saudara kita yang peduli untuk bisa saling menasihati. Baik, di kesempatan ini kita akan berbicara bab yang terkait dengan zakat, infak, dan sedekah. Judulnya apa? Zakat, infak, sedekah dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Baik. Memang awalnya zakat di dalam agama kita itu dulu awalnya semata-mata urusan yang terkait dengan kesejahteraan pangan pada saat hari raya. Awalnya pada tahun kedua Hijriah. Sebelum itu belum dikenal zakat. Tapi jangan salah, bukan berarti Islam tidak peduli terhadap persoalan sosial. Islam sudah peduli terhadap persoalan sosial bahkan sejak di Makkah. Memang syariat zakat itu baru ada ketika di Madinah. Tetapi kepedulian Islam terhadap sosial itu sudah ada sejak di Makkah. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Juz Amma, itu ada satu surat yang ini juga menjadi spirit Kiai Haji Ahmad Dahlan, spirit Al-Ma'un. Sehingga pada saat itu para murid-murid beliau ketika ngaji dengan beliau setiap hari yang dikaji Al-Ma'un, bukan hanya 1 pekan 2 pekan, tapi sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan yang dikaji adalah Al-Ma'un. Dan Al-Ma'un ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di Mekah. Jadi di Mekah itu tidak hanya melulu membahas soal akidah, tidak hanya berbicara soal keyakinan atau tauhid, tapi Islam sudah mengenalkan kepada kita untuk peduli terhadap persoalan sosial. Dan kita lihat di dalam ayat tersebut, Allah berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin." Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Pada saat itu kita mengetahui di Mekah itu penyembah berhala masih banyak. Bahkan pada umumnya penduduk Mekah adalah penyembah berhala. Tetapi Al-Quran tidak menjawab dengan mengatakan siapakah orang yang mendustakan agama, tidak dijawab orang yang menyembah berhala. Padahal andai dijawab yang mendustakan agama adalah penyembah berhala, itu jawaban yang relevan. Pada saat itu di Mekah juga masih banyak orang yang berjudi. Tetapi apakah Al-Quran menjawab ketika disampaikan siapakah orang yang mendustakan agama? Lalu Al-Quran mengatakan mereka orang-orang yang berjudi? Tidak. Padahal jika dijawab mereka orang yang mendustakan agama adalah orang-orang yang berjudi,
itu relevan dengan situasi saat itu yang orang-orang suka berjudi. Bahkan kalau kita membaca sejarah pada saat itu, orang masih bergelimang dengan minuman keras. Kalau di negeri ini orang punya simpenan minuman keras paling banter 1 botol 2 botol. Kalau di Mekah Madinah pada saat itu orang punya simpenan minuman keras itu 1 gentong 2 gentong. Ya. Kira-kira 1 gentong 2 gentong banyak apa enggak? Banyak. Tetapi ternyata Al-Quran ketika menyampaikan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Tidak dijawab orang yang mendustakan agama adalah orang yang minum minuman keras. Padahal kalau dijawab seperti itu relevan atau tidak? Sangat relevan. Tetapi ternyata Al-Quran menjelaskan kepada kita dengan memberikan jawaban yang terkait dengan permasalahan sosial. Jawabannya ayat berikutnya. Seperti apa bunyinya? Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Meskipun ayat ini turun di Mekah, ini mengajarkan kepada kita umat Islam untuk perhatian kepada anak-anak yatim. Anak yatim ini adalah anak yang mata abuhu qoblal bulug, yang bapaknya meninggal dunia sementara anak tersebut belum balik. Kalau sudah berkeluarga tidak lagi yatim. Jadi bapak-bapak jangan bilang lagi ini uang saya kasihkan ke anak yatim karena istrinya tidak punya orang tua. Karena sudah melewati usia balik. Baik. Kemudian apa lagi firman-Nya? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Inilah jawaban Al-Quran yang sangat peduli dengan persoalan sosial, padahal saat itu ada banyak persoalan yang lain, tetapi persoalan sosial diangkat oleh Al-Quran, bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Di dalam ayat ini juga disebutkan tidak menganjurkan memberi makan. Kenapa disebut tidak menganjurkan? Para ahli tafsir menyebutkan bahwa ternyata termasuk amal soleh itu adalah menganjurkan meskipun kita tidak mampu memberi, dan menganjurkan itu meskipun kita tidak mampu memberi itu berpahala, dan menganjurkan itu lebih mudah dibandingkan memberi. Jika menganjurkan saja tidak mau, apalagi memberi. Maka di antara bentuk mendustakan agama adalah ketika kita tidak bisa memberi tapi juga tidak mau menganjurkan. Maka Bapak Ibu, jika kita tidak bisa memberi, atau kita bukan wajib zakat, atau kita bukan orang yang mampu, maka kita bisa tunjukkan kepada orang-orang yang mampu siapakah orang yang perlu disantuni. Maka seperti Lajismu, Basnas, atau orang-orang yang menggerakkan proposal untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin, meskipun mereka yang bawa proposal itu bisa jadi tidak nyumbang, tapi itu termasuk amal soleh, termasuk amal jariah. Kenapa? Karena di dalam ayat ini tadi mengajarkan kepada kita wala yahuddu ala ta'amil miskin, ketika tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, itu termasuk bentuk mendustakan agama. Maka ketika kita menganjurkan, maka itu satu pilihan yang baik, karena tidak setiap orang mampu untuk memberi. Maka kalau kita tidak mampu memberi, maka berikan jalan kepada yang mampu memberi untuk memberi kepada orang yang tidak mampu. Bisa jadi Bapak Ibu punya data siapa yang perlu diberi, tapi tidak punya dana. Tapi ada orang yang dia punya dana, tapi tidak tahu harus memberi kemana. Maka disinilah pentingnya kita untuk menganjurkan meskipun bisa jadi kita tidak memberi. Baik, dan ini tidak masuk kategori kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah terhadap orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Itu berlaku
bagi orang yang dia mampu untuk beramal tapi tidak mengerjakan. Dia mampu beramal tetapi dia menyampaikan kepada orang lain untuk beramal tapi dia tidak beramal. Nah, itu Allah murka. Tapi ketika kita tidak mampu lalu kemudian menganjurkan kepada yang mampu, maka ini tidak termasuk yang dimurkai. Baik, Bapak dan Saudara, itu tadi kita melihat bagaimana kepedulian Islam kepada permasalahan sosial sudah ada sejak di Makkah. Dan spirit Al-Ma'un ini membawa pengaruh besar terhadap diri Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga ketika mengajarkan kepada murid-muridnya selama 3 bulan itu adalah surat yang sama. Kira-kira kalau Bapak Ibu hadir tabligh akbar di sini, tiap ketemu Al-Ma'un, besok lagi hadir lagi Al-Ma'un, besok hadir lagi Al-Ma'un, kira-kira pertemuan yang ke-3 bulan masih ada jamaahnya enggak? Ya. Kok ngajinya sama? Baik. Maka saat itu yang dirasakan oleh murid-murid beliau, kenapa kok Al-Ma'un diulang-ulang? Maka jawaban beliau, apa wis mbok amalno? Apa sudah diamalkan? Karena sesungguhnya ilmu yang kita miliki bukan hanya sebatas kita ketahui, tapi ilmu yang kita miliki untuk diamalkan. Maka Qadhi Fudail bin Iyad itu mengatakan, la yazalul alim jahilan hatta ya'mala bihi. Orang yang berilmu itu masih dianggap bodoh ketika dia belum mengamalkan ilmunya. Maka ilmu itu kalau hanya sebatas tahu, menurut Qadhi Fudail bin Iyad itu masih dianggap bodoh. Seseorang itu baru dianggap alim kalau dia mengetahui ilmunya kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Kalau tidak mampu itu urusan lain. Tetapi bagi sesuatu yang kita mampu untuk mengamalkannya, maka hendaknya ilmu itu kita amalkan. Baik, Bapak dan Saudara, dan dulu para salafus soleh, para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang sangat bersemangat untuk bersedekah. Orang yang sangat bersemangat untuk bersedekah. Sehingga orang yang miskin sekalipun mereka sangat ingin untuk bersedekah. Kalau teman-teman baca di dalam hadis Nabi, itu para sahabat itu ada kalangan ahlud duthur, ada kalangan ahlus suffah. Pernah dengar? Pernah. Siapakah ahlus suffah? Ya. Orang yang selalu berada di masjid. Tapi mereka adalah orang-orang yang secara ekonomi tidak mapan, atau kalau saya sering menggunakan bahasa ahlus suffah itu adalah orang yang tidur di emperan Masjid Nabawi, sehingga mereka ini untuk biaya hidupnya ditanggung oleh masyarakat Madinah. Dan ada di kalangan mereka namanya ahlud duthur, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mapan secara ekonomi. Dan mereka bisa bersedekah hampir setiap hari mereka bersedekah. Maka ternyata ini membuat iri kalangan orang-orang ahlus suffah. Maka mengadulah orang-orang ahlus suffah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tetapi mereka bersedekah bifuduli amwalihim, dengan harta mereka yang berlebih, sementara kami tidak bisa bersedekah. Jadi semangat para sahabat untuk bersedekah itu tidak hanya dimiliki oleh kaum kaya, tapi juga semangat mereka untuk bersedekah sangat diinginkan oleh orang-orang yang mereka belum mapan secara ekonomi. Maka kemudian Nabi memberikan kabar gembira yang pahalanya seperti ketika kita bersedekah. Apa kabar gembiranya? Untuk membaca tasbih, wa bikulli tasbihatin shadaqah, wa bikulli tahlilatin shadaqah. Tasbih, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi mungkar, itu semua adalah sedekah. Maka bergembiralah mereka sehingga mereka mengamalkan itu semua. Tetapi ternyata orang-orang yang kaya ini juga mendengar kabar bahwasanya salah satu untuk mendapatkan pahala sedekah
adalah membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain-lain. Maka orang-orang kaya ini pun melakukan hal yang serupa. Lihat, semangat para salafus soleh. Ketika mereka mengetahui suatu amalan, mereka sangat bersemangat untuk mengamalkannya. Sehingga jadilah orang-orang yang kaya itu selain mereka bersedekah dengan harta, mereka juga orang yang rajin untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingin mendapatkan pahala tambahan, pahala sedekah. Maka orang-orang yang tidak mampu tadi datang lagi kepada Nabi. Apa yang mereka sampaikan kepada Nabi? Wahai Nabi, mereka juga mengamalkan sebagaimana yang kami amalkan. Maka disinilah menunjukkan orang yang mapan secara ekonomi itu lebih utama dibandingkan orang yang belum mapan secara ekonomi. Kenapa? Karena punya peluang dan potensi amal soleh yang lebih besar. Tapi yang tidak mapan secara ekonomi jangan bersedih hati. Karena orang yang tidak mapan secara ekonomi ketika dia bersabar, maka kesabarannya juga diganjar oleh Allah dengan pahala yang besar. Maka orang yang kaya sudah selayaknya masuk surga dengan kekayaannya, sementara orang yang miskin masuk surga dengan kesabarannya. Nah, Bapak-bapak di sini kira-kira mau masuk surga dengan kekayaannya atau masuk surga dengan kesabarannya? Ya. Oh, dua-duanya. Sabar dan kaya. Wah, ini mantap ini. Sudah kaya, sabar pula. Gimana, Pak? Ya, insya Allah masuk surga. Baik, kita lanjutkan. Jadi para sahabat Rasulullah SAW dahulu, semangat mereka di dalam bersedekah untuk membantu sesamanya, untuk membantu saudara sesama muslimnya, itu mereka bermacam-macam. Jadi mereka bermacam-macam. Ada di antara mereka yang ketika memiliki double profesi atau triple profesi, maka salah satu hasil dari profesinya itu digunakan untuk bersedekah, diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan jumlah mereka tidak sedikit. Ada kurang lebih 70 sahabat Ansor yang mereka ini punya double atau triple pekerjaan. Dan ternyata salah satu dari hasil pekerjaannya itu mereka sedekahkan semua untuk li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka Bapak Ibu, kalau kita punya double atau triple pekerjaan yang manakah yang hendak kita sedekahkan semua? Karena kalau para sahabat tadi mengetahui Islam sedang butuh dana, mengetahui ada orang-orang yang mereka membutuhkan untuk dibebaskan karena menjadi budak, mengetahui ada orang-orang yang mereka butuh disantuni karena mereka hidup dalam kesusahan, maka apa yang mereka lakukan? Salah satu dari profesinya, hasilnya digunakan untuk bersedekah. Itu semangatnya luar biasa. Maka Bapak Ibu, ada di antara bapak-bapak yang di sini jadi pedagang, tapi juga menjadi profesi yang kedua apa? Satu pedagang, dua ojol. Baik, jadi pedagang tapi jadi tukang ojek. Berarti double profesi. Kira-kira profesi manakah yang akan kita sedekahkan? Ketika kita meneladani para sahabat di dalam bersedekah, dari dagangnya atau dari ojeknya? Ya. Ada lagi, jadi guru tapi juga punya toko di rumah. Dari hasil manakah yang hendak kita sedekahkan? Dari hasil guru atau dari hasil toko di rumah? Ya. Baik. Ada lagi yang double profesi? Ustadz Misbahuddin ini double profesi juga. Iya. Baik. Napa? Donat. Oh nggih. Donat sama guru. Baik. Kira-kira dari hasil donat atau guru? Nah. Baik. Jadi itu ketika kita melihat bagaimana semangat para salafus soleh dulu. Mereka betul-betul sangat memperhatikan saudara-saudaranya yang membutuhkan, sehingga mereka rela untuk memberikan salah satu dari profesinya.
Bahkan para sahabat itu karena saking semangatnya untuk itu, ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai pada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Jadi tidak akan sampai kebaikan sampai menginfakkan apa yang kamu cintai. Apa yang dilakukan Abu Thalhah pada saat itu ketika mendengar firman Allah, segera datang tergopoh-gopoh kepada Nabi dan menyampaikan harta terbaiknya yang paling dia sukai adalah bayruha atau kebun kurma. Maka dia sampaikan bahwa kebun kurma ini dia infakkan fi sabilillah, padahal itu adalah harta yang dia cintai. Bapak Ibu, kalau kita punya harta yang kita cintai, ada orang butuh sepeda motor, kita punya NMAX sama punya Super Cup tahun 80. Nah, kira-kira yang mau kita berikan yang NMAX atau Super Cup tahun 80? Ya, ternyata kalau dibandingkan dengan para sahabat dulu beda ya kita. Yang diberikan yang Super Cup, bukan yang NMAX. Oh bukan. Oh gitu, mahal ya. Baik. Jadi ternyata alhamdulillah ini jamaah Bali ini jujur sekali. Baik. Jadi begitulah dulu mereka rela untuk melepaskan apa yang mereka cintai. Bahkan ada di antara sahabat itu yang mereka rela menghukum dirinya dengan bersedekah ketika ada satu kewajiban tidak tertunaikan. Contohnya adalah sahabat Umar. Suatu saat beliau pernah, jadi sahabat Umar itu suatu saat beliau pernah masbuk sholat asar. Padahal biasanya beliau itu tidak pernah telat. Tapi karena ngurusi kebun kurma, maka beliau masbuk sholat asar. Apa yang beliau lakukan? Beliau bersedih karena masbuk sholat asar. Setelah itu kata beliau, demi Allah, Umar telat disebabkan karena ngurusi perkebunan kurma. Maka perkebunan kurmaku ini aku sedekahkan di jalan Allah. Kira-kira kalau kita masbuk melakukan seperti sahabat Umar, kira-kira bertahan berapa lama? Ya. Oh keseringan. Malah kebiasaan ternyata. Baik. Yang nyebabin masbuk apa? Ngurusi ternak, ternaknya sedekahkan. Ngurusi bis, ya bisnya sedekahkan. Baik, ini kalau versi sahabat Umar tadi. Ya, kalau versi kita, ya. Baik, ya mudah-mudahan kita bisa seperti mereka. Baik, maka kalau kita meneladani seperti sahabat Umar tadi, barangkali dalam waktu 2-3 hari itu bisnisnya habis. Ya, zuhur telat lagi. Kenapa? Lagi ngelapi mobil. Mobilnya sedekahkan. Ya. Nah, ini kata Ustadz Misbahuddin, telat kenapa? Ngurus istri. Ya ngedip tuh mau istri disedekahkan. Ini Ustadz Misbah ini istrinya hadir enggak ini? Wah ini kalau denger bisa sakit hati loh ini. Baik, jadi intinya semangat para pendahulu kita di dalam menegakkan kalimat Allah, di dalam membantu sesama muslim itu mereka sangat besar. Maka mereka disifati oleh sahabat Ibnu Mas'ud sebagai orang yang paling baik ketika berbicara kepada para tabi'in. Jadi satu saat sahabat Ibnu Mas'ud itu berbicara kepada para tabi'in, antum aksaru sauman wa salatan wa jihadan min ashabi Rasulillah. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud kepada para tabi'in? Antum aksaru sauman wa salatan wa jihadan min ashabi Rasulillah. Kalian ini wahai para tabi'in lebih banyak puasanya, lebih banyak salatnya, lebih banyak jihadnya dibandingkan para sahabat Rasulullah.
Walakin kanu khairam minkum, tetapi mereka lebih baik dari kalian. Jadi para tabiin dikasih tahu oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya kalian itu sholatnya lebih banyak, kalian itu puasanya lebih banyak, kalian itu jihadnya lebih banyak. Walakin kanu khairam minkum, tetapi mereka itu lebih baik dari kalian. Ini yang membuat kaget para tabiin. Bagaimana mungkin mereka lebih baik sementara para tabiin sholatnya lebih banyak? Wajar tabiin sholatnya lebih banyak. Mereka masuk Islam sejak bayi. Sementara para sahabat masuk Islam sudah dewasa. Para tabiin juga puasanya lebih banyak. Wajar. Kenapa? Karena mereka sudah Islam lebih awal sejak masih kecil. Sementara para sahabat meskipun sudah masuk Islam, kewajiban puasa belum diwajibkan. Demikian pula mereka jihadnya juga lebih banyak. Tapi kenapa kok sahabat lebih mulia? Jawabannya adalah, apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Mereka itu adalah azhadakum fid dunya wa arghabakum fil akhirah. Mereka adalah orang yang paling zuhud terhadap persoalan dunia dan orang yang paling harap terhadap urusan akhirat. Mereka rela melepaskan harta yang ada di tangannya li'i'la'i kalimatillah wa li khidmati dinihi, untuk meninggikan kalimah Allah dan untuk pengabdian kepada agamanya. Maka Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, di dalam Al-Quran itu dijelaskan, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah, jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Jadi jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Apa maknanya di sini? Banyak yang menyebut ini kaitannya dengan tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat kita binasa. Tetapi kata Abu Ayyub Al-Ansari, ayat ini maknanya adalah tidak boleh meninggalkan infak. Kenapa? Ayat berikutnya, ayat sebelumnya, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Berinfaklah di jalan Allah dan jangan jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Artinya apa? Kekuatan umat itu ada pada kekuatan infak. Jadi kekuatan umat itu ada pada kekuatan infak. Maka ketika umat Islam ini tarkul infak, meninggalkan infak, maka umat ini mengarah pada kebinasaan. Jadi umat ini mengarah pada kebinasaan. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa kita lakukan adalah infak fi sabilillah yang dapat mengantarkan kepada izzah Islam, kejayaan Islam. Sebagaimana kejayaan Islam pada masa lalu, ketika orang-orang miskin, orang-orang fakir diopeni itu apa tuh ya? Diatasi dengan infak fi sabilillah. Bahkan urusan perang didanai oleh infak fi sabilillah. Dan kekuatan infak itu hari ini dibuktikan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya banyak panti asuhan. Dananya dari mana? Infak. Dan mereka semua yang ada di panti asuhan itu bayar apa gratis? Gratis. Dananya dari mana? Infak. Bahkan tidak hanya panti asuhan, punya banyak sekolah, rumah sakit, rohnya di mana? Infak. Punya banyak TKA, dari mana dananya? Infak. Punya banyak kampus dan seterusnya, awalnya dananya dari infak fi sabilillah. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sedekah, ada infak, ada zakat. Nah, tadi sudah kita singgung di awal tentang zakat. Untuk zakat itu di dalam agama kita ada dua, zakat fitri sama zakat mal. Dalam literatur Islam itu istilahnya zakatul fitri, tapi di tempat kita biasa disebut zakat fitrah. Itu maknanya beda loh ya, maknanya beda, tapi sudahlah, itu biar menjadi istilah yang sudah membumi. Pokoknya istilahnya sudah menjadi zakat fitrah, tapi yang benar zakat fitri.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua zakat mal atau zakat harta. Karena kita punya sesuatu yang sudah mencapai nisab. Dan itu ditujukan untuk siapa? Di dalam Al-Quran itu disebutkan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu, makna sedekah di dalam Al-Quran itu pada umumnya dimaknai zakat. Jadi pada umumnya dimaknai zakat. Contohnya adalah ayat ini. Sesungguhnya sedekah itu, tapi sebenarnya maknanya sesungguhnya zakat itu. Sesungguhnya zakat itu, bukan apa? Sedekah. Tapi maknanya adalah zakat. Untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin. Kemudian wal amilin, untuk amil, wal mu'allafah, untuk mu'allaf, wa fir riqab, untuk membebaskan budak. Kemudian wal gharimin, untuk orang yang terlilit hutang. Kemudian setelahnya apa? Ibnu sabil, dan yang terakhir fi sabilillah. Imam Fakhrur Razi menjelaskan, kata Imam Fakhrur Razi, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, untuk yang pertama, 4 pertama menggunakan lafadz li, 4 kedua menggunakan lafadz fi. Untuk yang pertama lil fuqara wal masakin wal amilin wal muallafah, itu lafadznya li. Kemudian yang kedua wa fi riqab, itu lafadznya fi. Maka untuk riqab, untuk gharim, ibnu sabil, fi sabilillah, itu lafadznya fi. Baik, Bapak Ibu, untuk yang pertama fakir, miskin, amil, mu'alaf, ini salah satu yang diprioritaskan untuk mendapatkan zakat. Itu adalah fakir dan miskin. Kemudian amil. Amil itu punya hak maksimal 1/8 atau 12,5%. Untuk siapa ini? Amil. Kemudian mu'alaf. Dan ini untuk zakat ya. Kalau untuk sedekah itu nanti beda lagi. Jadi kalau untuk sedekah itu ada namanya sedekah mutlak, ada sedekah muqayyad. Untuk sedekah mutlak itu amil boleh memotong di situ, tapi sifatnya ijtihadi, sesuai dengan kesepakatan. Tentu saja angkanya tidak boleh melebihi potongan zakat. Tetapi untuk sedekah muqayyad itu tidak boleh dipotong. Sedekah muqayyad itu sedekah yang sudah terikat, yang sudah bernama. Contohnya sedekah untuk apa? Ambulan. Ya sudah, itu untuk ambulan. Sedekah untuk membayari SPP fulan, maka itu harus untuk fulan. Tidak boleh dipotong 12,5% karena sudah muqayyad, sudah terikat. Beda kalau yang mutlak, yang lewat kota infak, yang pemberian tanpa pernyataan apa-apa, itu namanya mutlak. Itu kalau mau dipotong maka sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Baik, Bapak dan Saudara. Jadi untuk yang 4 ini disebut apa tadi? Li. Artinya ketika mereka mendapatkan zakat, peruntukannya bebas. Jadi orang fakir, orang miskin dapat zakat untuk apa saja itu bebas. Ini mutlak. Yang lafadz li ini mutlak. Orang fakir dapat zakat mutlak, untuk apa saja silahkan, sesuai kebutuhan mereka. Orang fakir, orang miskin bebas. Amil juga untuk apa saja silahkan. Mu'alaf juga untuk apa saja silahkan. Tapi untuk yang 4 berikutnya itu harus sesuai dengan namanya. Riqab, berarti ketika dia dapat zakat harus untuk membebaskan dirinya, ditabung untuk membebaskan dirinya. Kemudian gharim, orang yang berhutang, maka ketika dia dapat zakat harus untuk membebaskan hutang. Ya. Jangan sampai ketika dia orang yang berhutang, dia dapat zakat malah tinggu gue tuku rokok.
Itu yang bayar zakat tuh sakitnya tuh di sini. Uang ini ngasih zakat untuk membayar hutang kok malah digunakan untuk beli slot. Baik. Jadi harus untuk bayar hutang kalau gharim. Kemudian apa lagi? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu artinya musafir yang kehabisan bekal. Ada musafir nginep di GDM. Dia bilang mengaku kehabisan bekal. Lalu layismu ngasih dana ini untuk biaya pulang. Ternyata besok lagi kok masih di situ lah, uangnya kemarin untuk apa? Ternyata uangnya malah digunakan untuk beli HP baru. Sakitnya tuh di sini. Baik. Maka itu kalau Ibnu Sabil ya dia digunakan untuk pulang. Kalau fi sabilillah juga harus untuk fi sabilillah. Hanya saja fi sabilillah versi ulama madhab yang 4 dengan versi Muhammadiyah berbeda. Dalam pandangan ulama madhab yang 4 fi sabilillah itu harus perang. Di luar perang tidak disebut fi sabilillah. Tapi kalau di Muhammadiyah maka apa saja yang itu dimaksudkan untuk menegakkan kalimah Allah maka itu masuk kategori fi sabilillah. Jadi ada beda pemaknaan. Baik, sehingga jangan kaget nanti kalau kemudian di dalam hal penerapan fi sabilillah, loh, fi sabilillah kok untuk apa misalnya? Oh, bangun sekolah. Nah, karena fi sabilillah di Muhammadiyah itu pengertiannya umum, tidak dibatasi pada pengertian perang. Itu seperti itu. Sehingga teman-teman yang barangkali sebelumnya ngajinya tidak boleh untuk ini itu, loh kok boleh? Karena memang istihadnya berbeda. Baik, kita lanjutkan. Dan memang zakat ini punya potensi yang besar. Zakat, infak, sedekah itu punya potensi yang besar untuk mengentaskan kemiskinan. Saya buka website ini, ada satu data bahwa pada tahun 2010 Badan Amil Zakat Nasional Basnas di sini menghitung potensi penerimaan zakat bisa mencapai 217 triliun. Itu 2010. Ini potensi ya. Artinya potensi itu yang bayar belum segitu. Ini potensi. Masih banyak orang yang belum bayar. Kemudian tahun 2015 potensinya mencapai 286 triliun. Jadi mencapai 286 triliun. Banyak apa sedikit? Banyak. Itu kalau dibuat beli cendol, kira-kira banyak apa sedikit? Banyak sekali. Selulup. Apa itu selulup? Oh ya, masuk dalam air. Namun ternyata realisasi pendapatan zakat yang diakui pemerintah itu hanya 3,7 triliun atau 1,3%. Jadi masih sangat sedikit. Artinya potensi zakat ini sangat besar. Dan yang lebih menggembirakan lagi itu potensi zakat yang dirilis kembali pada tahun 2023 itu potensinya mencapai 500 triliun. Di potensi zakat mencapai 500 triliun. Maka kalau dana seperti itu dibagikan kepada fakir miskin, kira-kira cukup enggak untuk beli beras? Ya, turah-turah. Untuk menyekolahkan anak-anak yang mereka putus sekolah cukup? Cukup. Itu 2023 potensi ya. Ingat potensi. Artinya apa? Kesadaran berzakat itu belum sebagaimana yang diharapkan. Jadi kesadaran berzakat belum sebagaimana yang diharapkan. Karena tadi disebutkan hanya 1, sekian persen yang berzakat. Padahal kesadaran berzakat itu penting bagi kita
Salah satunya adalah untuk mengentaskan fakir miskin. Meskipun tadi untuk 8 asnaf, tetapi prioritasnya kepada fakir miskin. Belum pula zakat fitri. Zakat fitri itu banyak tidak tepat sasaran. Karena hanya seperti kado silang. Sudah dibayarkan, dikembalikan lagi. Ada yang seperti itu? Ada. Mestinya itu dari zakat fitri itu diprioritaskan untuk fakir miskin, karena perintahnya adalah cukupilah lil fuqara wal masakin. Jadi cukupilah fakir miskin. Demikian pula zakat disebutkan sebagai tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, sebagai untuk mensucikan orang yang puasa dan juga sebagai makanan untuk orang miskin. Demikian pula kalau zakat ini besar, kira-kira kalau zakatnya diinvestasikan atau dijadikan dana bergulir untuk mengatasi kemiskinan, boleh apa tidak? Ya, ini tadi lihat potensinya besar sekali, sampai 500 triliun. Itu melebihi kemarin yang berita viral korupsi timah. Berapa? Ya. Itu sudah heboh kan? Ini kalau umat Islam punya kesadaran berzakat dapat 500 triliun, kira-kira heboh apa enggak? Ya. Maka kemandirian umat ini sebenarnya bisa dilakukan kalau kita mau memanfaatkan zakat, infak dan sedekah. Lihat di zaman Nabi, tentara Romawi dikenal sebagai tentara yang tak terkalahkan. Persenjataan perangnya sangat komplit, tentaranya juga sangat terlatih, tapi dapat ditaklukkan oleh kekuatan kaum muslimin. Dapat dari mana duitnya kaum muslimin? Dapat dari infak dan sedekah. Maka Nabi mendorong kepada para jamaahnya untuk bergotong royong. Apa kata Nabi? Man jahazahu, barang siapa yang memberikan bekal fi sabilillah faqad ghaza, maka sungguh dia sudah mendapatkan pahala berperang. Maka orang-orang yang berharta mereka semangat untuk memberikan bekal. Demikian pula Nabi menyebutkan barang siapa yang ngurusi keluarganya yang ditinggal jihad fi sabilillah, maka dia juga sudah ikut berperang. Maka keluarga yang ditinggalkan tidak terlantar, kemudian orang yang mereka tidak mampu tetap bisa berangkat jihad fi sabilillah, dan kekuatan itu sangat manjur dan dapat menjadikan izzah kaum muslimin, dapat menjadikan kejayaan kaum muslimin dari kekuatan infak dan sedekah. Adapun zakat mal itu baru ada pada 1 atau 2 tahun terakhir, karena baru diwajibkan pada tahun ke-9. Yang perintah Nabi itu tukhot min agniya, diambil dari orang kaya, faturat ila fuqaraihim, untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Itu belakangan. Yang awal-awal itu pada umumnya adalah dari kekuatan infak fi sabilillah, dari kekuatan sedekah. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat kepada potensi tadi yang disebutkan, itu sangat besar dan memang sesungguhnya sangat besar. Saat ini ada banyak zakat yang tidak ditunaikan oleh kaum muslimin. Jadi ada banyak zakat yang tidak ditunaikan oleh kaum muslimin. Contohnya adalah zakat tabungan. Zakat tabungan itu besar. Kaum muslimin yang punya tabungan di bank bermiliar-miliar itu atau berjuta-juta itu, kalau dikenakan zakat 2,5% setiap tahun. Kalau sudah kena nisab, maka setiap tahun dia harus memberikan zakatnya. Maka sumbangan orang-orang yang punya tabungan itu sangat besar. Apalagi yang punya deposito, itu sangat besar. Karena setiap kita memiliki isruna dinaron, setiap kita memiliki 20 dinar, 20 dinar itu berapa? 85 gram emas. Setiap kita punya 85 gram emas, maka di situ kena zakat 2,5%.
Atau kalau tidak pakai emas, bisa pula zakat itu dihitung pakai perak. Khusus zakat mata uang. Zakat mata uang itu bisa dihitung pakai emas, bisa dihitung pakai perak. Kenapa? Karena di zaman Nabi mata uang itu ada emas, ada perak. Jadi di zaman Nabi mata uang itu tidak hanya uang, tidak hanya emas, tapi juga perak. Kalau emas namanya dinar, kalau perak namanya dirham. Tapi di zaman Nabi tidak ada uang kertas. Ada enggak uang kertas? Tidak ada. Sementara uang kita hari ini adalah uang kertas. Maka disinilah kemudian para ulama membuat kias atau analogi. Nah, sehingga uang kita ini bisa dianalogikan dengan perak, bisa pula dengan emas. Karena mata uang di zaman Nabi tidak ada mata uang kertas. Nah, kalau dihitung dengan emas, maka potensi orang yang bersedekah itu sudah banyak. Tapi kalau dihitung dengan perak, maka akan lebih banyak lagi orang yang akan berzakat. Kalau perak nisabnya berapa? 200 dirham. Nah, kalau emas tadi 20 dinar. Kalau perak 200 dirham. 200 dirham itu berapa? 595 gram perak. Nilainya biasanya 1/10 dari dinar. Jadi dirham itu biasanya nilainya 1/10. Sekarang kita buat hitungan kasaran saja, karena saya belum survei harga emas hari ini. Oh ya, yang biasa beli emas siapa? Satu emas berapa? 1.600.000 1 gram. Ya lumayan. 1.600.000 kali 85. Berapa itu? Ya. 136 juta. Maka bagi yang punya tabungan 136 juta, ini saya tidak ngitung loh Pak, percaya dengan jenengan loh ini. Ya. Ya. 136 juta maka kena zakat setiap tahun. Padahal ada banyak orang-orang yang menyimpan uangnya lebih dari 136 juta. Para pejabat, para pegawai, para birokrat. Siapa lagi? Para koruptor juga dihitung. Kalau koruptor itu bukan dizakati Pak, tapi semuanya dikembalikan kepada rakyat. Jadi koruptor itu bukan dizakati, tapi semua dikembalikan kepada rakyat. Nanti kalau koruptor dizakati berarti legal koruptornya. Baik, korupsi bukan termasuk harta yang legal, sehingga tidak dizakati, tapi ditarik semua oleh negara, dikembalikan kepada rakyat. Nah, karena tadi hitungan emas itu 136 juta, maka kalau pakai hitungan perak, maka nilainya kurang lebih 1/10. 1/10-nya berapa? 13.600.000 atau sekira 14 juta. Maka kalau kemudian kita hitung zakat itu, khususnya zakat mata uang atau tabungan dengan hitungan perak, setiap bapak-bapak, saudara-saudara punya tabungan nilainya di atas 13.600.000, maka setiap tahun kena zakat. Lebih banyak lagi nih yang kena zakat. Baik, kalau bapak-bapak dan saudara-saudara memilih ngitungnya pakai emas apa pakai perak? Emas. Yang bilang pakai emas itu orang berduit. Nah, tapi bagi si penerima, bagi fakir miskin, manfaat dan maslahatnya akan lebih besar kalau dihitung pakai perak. Karena akan lebih banyak orang yang kemudian mau berzakat, yang kemudian dia akan berzakat. Karena nilainya tidak besar, hanya 13.600.000 uang yang tersimpan, tabungan. Jadi ketika kita punya tabungan, termasuk Bapak Ibu yang punya piutang. Jadi yang punya piutang itu juga kena zakat sekali. Yang punya piutang kena zakat sekali. Yang punya emas, kalau kena emas zakatnya tiap tahun apa sekali? Kalau emasnya disimpan kenanya setiap tahun. Tapi kalau dipakai hanya kena sekali. Jadi kalau pengen tidak kena, pakai. Karena hanya kena sekali.
Pernah satu saat ada yang konsul ke kami, Ustadz, saya itu punya emas, kata orang ini. Emasnya 2 on sekian. Setelah saya hitung-hitung kok ternyata zakatnya besar Ustadz ya. Jadi kalau dihitung-hitung memang besar. Karena kalau 1 on saja zakatnya 2,5 gram. Kalau lebih dari 2 on berarti lebih dari 5 gram. Apa kata orang ini? Ustadz minta solusi gimana caranya supaya zakatnya bisa diperkecil atau tidak kena zakat. Wah, baru kali ini saya dapat pertanyaan seperti itu. Lalu saya sampaikan ke beliau, gampang Bu solusinya. Jenengan cuma kena zakat sekali. Wah, ibu ini tampak girang sekali. Karena hanya kena zakat sekali. Apa itu Ustadz? Dipakai. Wah, mulai berpikir dia, bisa hilang itu. Koyo toko berjalan. Kira-kira kalau misalnya nanti 250 gram saja, itu cara pakainya gimana? Ya? Oh gitu. Baik. Nanti di lehernya 30 gram. Telinganya masing-masing 20, baru 50. Hidungnya 20, baru 70. Mana lagi? Baik, gelangnya masing-masing 30, baru 110. Masih banyak. Ya? Dibuntel. Oh, budel. Oh, no baik Bapak. Baik. Jadi intinya kalau dipakai maka hanya kena sekali. Tetapi kalau disimpan kena setiap tahun. Termasuk juga tabungan Bapak Ibu itu kena setiap tahun kalau sudah mencapai nisab. Kalau biar tidak kena utang no. Karena kalau dihutangkan sama orang lain hanya kena sekali sampai hutang itu dilunasi. Jadi kalau 10 tahun tidak dilunasin jenengan tidak perlu zakat. Karena hanya cukup zakat berapa? Sekali. Kira-kira milih dihutang no apa disimpan? Ya? Oh, ditangnya jadi musuh. Baik. Jadi sebenarnya ekonomi Islam ini mengajarkan kepada kita untuk peduli kepada orang fakir, peduli kepada orang miskin. Semangat di dalam Islam untuk mengentaskan kemiskinan itu bukan hanya pada zakat, infak, dan sedekah, tapi juga ada pada ibadah-ibadah yang lain. Contohnya adalah kafarat. Di antara bentuk-bentuk kafarat itu adalah memperhatikan orang miskin. Ada orang di jalan misalnya nabrak sampai meninggal dunia. Apa solusinya? Dalam Islam gimana solusinya? Disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut dan memberikan sedekah yang wadiyatun musallamah, diat yang sepantasnya. Atau membebaskan budak. Nah, Islam mendorong melepaskan perbudakan. Kemudian lagi melanggar sumpah. Apa kafaratnya? Memberi makan 10 orang miskin atau membelikan pakaian 10 orang miskin. Terlihat sekali semangat Islam untuk mengentaskan kemiskinan, untuk mengurangi kemiskinan, untuk mensejahterakan orang-orang fakir miskin. Bulan puasa siang hari berhubungan layaknya suami istri. Apa kafaratnya? Ya, kalau puasa 60 hari atau memberi makan 60 orang miskin. Jadi ada banyak sekali bukti bahwa Islam ini sangat perhatian kepada persoalan sosial, sangat peduli untuk memperhatikan orang-orang fakir miskin dan peduli terhadap kesejahteraan. Demikian pula di dalam Al-Quran juga melarang kita untuk riba. Salah satunya apa? Salah satunya supaya yang kuat tidak menindas yang lemah.
Itu diantaranya. Maka Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Kalau riba itu berkahnya terhapus, kalau sedekah atau zakat itu sedekahnya akan tumbuh, akan subur. Jadi Allah itu menyuburkan sedekah dan menghapus keberkahan dari riba. Sehingga di dalam muamalah pun kalau kita taat kepada muamalah syariah, maka sesungguhnya kita sudah membantu perekonomian itu agar tidak hanya berpihak kepada pemilik modal. Maka kaidahnya adalah madama laisa fihi dzulmun wala ghararun wala riba fal aslus sihah. Hindari segala bentuk transaksi yang zalim, hindari segala bentuk transaksi yang gharar, hindari segala bentuk transaksi ribawi. Itu semua insya Allah akan berpihak kepada kaum yang lemah. Karena kalau menurut Islam sistemnya adalah permodalan. Termasuk tadi sempat saya sampaikan ke Bapak Ibu, boleh tidak zakat digunakan untuk modal. Jadi zakat ditasarufkan tapi untuk modal, boleh apa tidak? Oh 5 menit. Oh ya, baik. Boleh tidak zakat ditasarufkan untuk modal, untuk investasi? Baik, ada dua pendapat ulama. Saya tidak tahu kalau PDM Tabanan termasuk yang boleh atau tidak. Maka tadi saya pancing dulu, boleh atau tidak? Oh ya, boleh. Oh ya, baik. Karena kalau nanti saya berpendapat boleh, ternyata beliau bilang tidak boleh, kan berabe saya. Nah, maka saya pancing dulu, boleh enggak gitu kan? Kok tak toleh kanan kiri tidak ada yang jawab. Nah, baik. Menurut divisi fikih organisasi konferensi Islam atau Majma'ul Fiqhil Islami, bahwa dana zakat itu boleh diinvestasikan untuk pemberdayaan orang fakir dan miskin. Jadi ditasarruf. Intinya di sini sedekah, zakat, infak, sedekah, kafarat dan lain-lain itu diajarkan oleh Islam agar kita peduli terhadap persoalan sosial, dan itu manfaatnya sangat banyak untuk mengentaskan orang fakir miskin. Tidak hanya fakir miskin, tapi juga ada asnaf-asnaf yang lainnya yang bisa untuk dientaskan, tetapi prioritasnya adalah kepada fakir miskin. Oh ya, sebelum saya tutup ini, saya menyampaikan kemarin pas saya ngimami sholat Jumat di sini, saya sengaja bacaan bismillahnya saya keraskan. Dan mungkin di antara Bapak Ibu atau Bapak-bapak kok keras. Memang dulu Tarjih Muhammadiyah itu sebelum tahun 2010 itu dilirihkan, yang kuat lirih, yang rojih. Setelah tahun 2010 di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 3 itu lirih maupun keras sama-sama boleh diamalkan. Jadi kalau dulu yang dikuatkan yang lirih, untuk sekarang lirih maupun keras itu sama-sama dikuatkan. Boleh pakai yang lirih, boleh pakai yang keras. Jadi silahkan dalam masalah ini, kalau putusan tarjih yang lirih itu kuat, yang keras juga kuat, jadi sama-sama kuat. Memang putusan yang lama sebelum tahun 2010 itu lirih. Sehingga kok kemarin mungkin kaget nih, iki wong dudu Muhammadiyah kok ya, kok Muhammad Dinu ini. Nah, jadi Pak Ketua lu yang bilang, nah, baik, ini Muhammad Dinu ini bismillahnya keras, bukan. Tetapi memang belum banyak yang tahu bahwasanya putusan tarjih sudah berubah. Termasuk untuk memutuskan Ramadan. Itu kalau dulu Muhammadiyah pakai wujudul hilal, sekarang sudah tidak pakai wujudul hilal. Sekarang pakai KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Kalau dulu kriterianya adalah 0, sekian derajat, sekarang kriterianya 5 derajat di belahan bumi manapun yang sudah melewati masa istimak atau konjungsi, sehingga kriterianya berubah. Ini menunjukkan bahwa fatwa, bahwa putusan itu sifatnya dinamis, bisa berubah seiring perjalanan waktu dan juga pengkajian-pengkajian yang ada. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah disemprit oleh Ustadz Misbah, waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tergerak, menggerakkan di dalam diri kita untuk peduli terhadap persoalan sosial
yakni infak, sedekah, zakat, dan lain-lain. Bila taufik wal hidayah, saya kembalikan kepada Mas Pranoto Hati Corok. Matur nuwun. Baik, syukron jazakumullah khairan katsiran untuk Ustadz Mujiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa hormat khusus kepada Al Ustadz Bapak Mujiman, mohon nasihat-nasihatnya tadi dibuktikan dengan praktek. Saya lihat di HP saya jadwal Ustadz Mujiman di beberapa tempat, mohon maaf, tentunya dapat amplop. Nah sekarang buktikan amplop yang mana yang akan diserahkan, disedekahkan ke GDM. Baik. Mohon supaya disaksikan orang banyak, diterima oleh sesepuh GDM Bapak Haji Ansori. Terima kasih. Bukan pertanyaan ini, pernyataan. Baik. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Ustadz memberikan pencerahan masalah zakat dan pajak negara. Nah, di dalam pajak negara, di sana ada pasal yang menyatakan bahwa apabila besarnya zakat yang dikeluarkan kepada institusi yang bisa dipertanggungjawabkan seperti di Laksismu, nah ini nanti akan menjadikan potensi yang besar karena batas pajak yang harus dibayar sebagian kita zakatkan ke Laksismu, maka itu akan mempunyai nilai pengurangan. Sehingga apa yang dijelaskan tadi bahwa potensi sampai 500 triliun, insya Allah kalau masyarakat semakin cerah terhadap undang-undang ini, banyak masyarakat yang akan, kita bukan jangan bayar pajak, bukan. Prosentasenya itu umpama bisa 50%, itu sudah cukup besar sekali. Nah ini monggo bisa dicerahkan. Yang kedua adalah masalah nisab. Kalau di dalam pajak negara itu ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, padahal kalau kita punya nisab umpama sampai 85 gram, padahal kita punya 84 gram, maka belum melebihi. Tapi kalau kita punya 1 ons, akan kena zakat. Nah, besarnya zakat itu apakah tidak dari 1 gram dikurangi 85 gram, 1 ons dikurangi 85 gram, sisanya itu yang kena zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Mujiman yang saya hormati, mung siji di iman-iman katanya grup itu. Perlu saya ingin menyampaikan pertanyaan terkait yang Bapak sampaikan tadi, ini juga untuk semua, kaitan lil amilin. Jadi lil amil itu kan mendapat 1/8 atau hitungannya 12,5% dari seluruh dana zakat yang masuk. Itu tanda petik nggih, bener nggak dikecualikan dengan yang dibikin investasi tadi? Karena Pak Ustadz tadi menyampaikan yang diinvestasikan kan boleh diinvestasikan, misalkan boleh diinvestasikan, kemudian yang hasil dari investasi itu, pemahaman saya, untuk pure fakir miskin, sehingga amil tidak berhak untuk mengambil dari 1/8 dari hasil yang diinvestasikan. Pertanyaan saya itu, ataukah si amil itu hanya mengambil pokoknya aja, misalkan
1 bulan, 1 tahun itu yang zakat di daerah Tabanan 10 juta. Dia hanya ngambil 1/8 dari 10 juta, bukan hasil investasi dari 10 juta, berapapun itu. Kemudian yang kedua Pak Ustadz, saya itu tertarik, mungkin kalau Pak Ustadz yang menegaskan, menyampaikan, mendorong, mungkin lebih mandi istilahnya. Cara Jawanya lebih manjur. Orang itu sering tak kita menemui, dia sudah berhaji. Ini berhaji nih, sudah berhaji karena duitnya turah-turah dipakai umroh. Karena sekarang berhaji kan 10 tahun baru bisa berhaji lagi. Itu pun diproses tidak semudah yang dibayangkan. Nah, itu ada yang nanti yang berhaji lagi 10 tahun belum umrohnya tiap kok duit dipakai umroh. Nah, pertanyaan saya terkait dengan surat Al-Maun tadi. Kalau orang yang seperti itu bukan termasuk kriteria orang yang mendustakan agama gitu? Atau bagaimana? Karena orang yang mendustakan agama itu satu, tidak menganjurkan orang memberi nafkah fakir miskin. Terus kemudian tidak bersikap sopan terhadap anak yatim, itu kan? Berarti kalau orang yang semacam ini secara real, apakah dia juga termasuk mendustakan agama? Karena dia berpikir untuk dirinya sendiri. Walaupun untuk dirinya sendiri itu bentuknya amal soleh, Pak. Ben nambah pahala dengan umroh bolak-balik. Sementara kanan kirinya banyak yang membutuhkan. Baik, sudah ditangkap apalagi Pak haji Haji. bolak-balik. Iya, itu ya. Ditangkap, Itu ya. Itu poinnya, dua, yang kedua itu. Ya itu aja sudah Pak. Tidak tambah-tambah. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Pak Haji. wabarakatuh. Monggo Ustaz langsung ditanggapi dari 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, yang tadi minta dibuktikan, ya nanti kita buktikan. Untuk yang kedua, yang terkait dengan zakat dan pajak. Untuk ini saya sarankan untuk dikonsultasikan kepada petugas pajak. Karena tidak mudah untuk mengkonversi zakat ke pajak. Maka kalau kemudian itu secara aturan di beberapa tempat itu bisa. Tetapi saya tidak tahu apakah di Bali ini bisa. Ya bisa. Oh baik. Ini valid ya. Di Bali bisa. Kalau bisa maka bisa untuk disosialisasikan, ketok tular kepada yang lain bagaimana caranya supaya pajak itu dapat dikonversikan ke zakat. Atau kalau sudah zakat maka itu bisa mengurangi pajak. Itu nanti bisa dikonsultasikan kepada yang paham tentang birokrasinya. Karena kadang-kadang persoalannya itu sepele tapi birokrasinya yang rumit. Nah, coba saya mau tanya sama Mas Nak, birokrasinya rumit apa tidak? Oh rumit. Oh ya, jadi kalau kita zakat ke lembaga resmi bisa menjadi bukti potong pajak. Oh ya, baru Islam saja ya. Alhamdulillah berarti ini undang-undang zakat sebenarnya menguntungkan kita umat Islam. Karena ketika kita sudah membayar zakat, maka itu juga menjadi potongan pajak. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Itu nanti bisa disosialisasikan. Monggo teman-teman Lajismu bisa mensosialisasikan ini. Bagaimana zakat tersebut bisa diberikan bukti-bukti atau bagaimana cara ngurusnya supaya nanti dapat mengurangi pajak. Ini domainnya Lajismu. Jadi silahkan nanti dikonsultasikan langsung ke Lajismu. Yang berikutnya dari Pak Pimpinan. Nah, Pak Haji. Oh, nggih. Baik. Apa pertanyaannya tadi? Tentang baik. Baik, terima kasih. Jadi begini, ketika kita mengkaji ayat-ayat semacam yang tadi, itu fungsinya bukan untuk memvonis orang lain. Jadi ada banyak di dalam ayat Al-Quran yang menyebut kata fasik, yang menyebut kata munafik, yang menyebut kata-kata yang kalau kita dengar tidak nyaman. Maka itu fungsinya bukan untuk memvonis, tapi bagaimana menggugah kesadaran kita untuk peduli kepada fakir
miskin, bukan untuk memberikan vonis kepada orang yang tidak peduli lalu divonis sebagai orang yang mendustakan agama. Kedepankan husnudzon, bisa jadi mereka bersedekah kita tidak tahu. Nah, bisa jadi mereka sudah bersedekah kita tidak tahu. Tetapi prinsipnya ketika ada kewajiban yang mestinya kita tunaikan dari harta kita, itu dalam agama ada istilahnya bakhil, ada istilahnya syuh. Kalau bakhil itu adalah dia tidak mau mengeluarkan harta senilai kewajiban, itu namanya bakhil. Nah, dan orang yang bakhil itu ada termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Al-Quran mengatakan sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan hartanya tersebut pada hari kiamat. Nah, tidak dikalungkan dalam rupa harta, tapi dalam rupa syaja'an aqra. Nah, dalam pernyataan sahabat Abu Hurairah itu dalam rupa syaja'an aqra, ular yang bertaring. Nah, itu penjelasan beliau seperti itu. Kenapa? Karena bakhil. Nah, di atasnya bakhil itu ada namanya syuh. Syuh itu adalah dia tidak mau mengeluarkan kewajiban, tapi malah dia masih menginginkan menerima dari orang lain. Nah, ini yang parah. Jadi kewajiban tidak ditunaikan, bakhil, tapi juga masih ingin mendapatkan dari orang lain. Mestinya dia memberi, tapi malah menginginkan untuk mendapatkan dari orang lain. Begitu ya. Nah, tetapi konteks ayat tadi kenapa juga disebut sebagai mendustakan agama? Karena memang konteks ayat pada saat itu yang disinggung adalah orang-orang kafir di sekitar Nabi. Jadi konteks ayat tadi surat Al-Ma'un yang disinggung adalah orang-orang kafir di sekitar Nabi yang mereka tidak mau peduli kepada fakir miskin. Sementara kondisi saat ini itu orang-orang yang dimaksud dalam pertanyaan tadi adalah saudara-saudara kita yang beriman, sehingga statusnya adalah bakhil, bukan bentuk mendustakan. Itu kalau dia tidak menunaikan kewajiban atas apa yang ada di sekitarnya. Tapi ingat, kedepankan husnudzon, kedepankan prasangka yang baik. Kemudian yang berikutnya investasi tadi. Ya, terkait investasi, bahwa amil itu mendapatkan hak berapa? Maksimal 12,5%. Angka ini dari mana? Dari 8 asnaf. Jika masing-masing dibagi rata, maka jatah maksimal 1/8 atau 12,5%. Nah, maka ini hak amil. Lalu kalau kemudian amil ini menginvestasikan, jadi amil ini menginvestasikan, yang diinvestasikan punya siapa dulu? Kalau yang diinvestasikan adalah jatah amil, maka keuntungannya tersebut itu sifatnya adalah domanah. Domanah itu dikelola sesuai kebijaksanaan dari amil. Ini domanah. Tetapi kalau kemudian harta tadi yang diinvestasikan tadi itu bukan hak amil, haknya yang menerima, maka itu miliknya hak yang menerima. Jatah amil hanya mengambil dari pokok tadi. Kenapa? Karena harta yang diinvestasikan tadi bukan hak amil, sehingga amil hanya memotong pada saat pokoknya saja sebelum diinvestasikan. Ketika kita mengambil pendapat yang menginvestasikan itu adalah boleh. Nah, di PDM Tabanan boleh? Boleh ya? Baik. Sehingga yang diinvestasikan adalah jatah amil atau jatah yang lain. Kalau jatah yang lain, maka itu adalah haknya si penerima. Berikut keuntungannya dan lain-lain, itu hak penerima. Karena itu jatahnya si penerima. Tetapi kalau yang diinvestasikan hak amil, maka itu domanah. Kebijakan dari amil mau digunakan untuk apa? Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum sesi kedua saya buka 3 penanya. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Tadi yang sudah angkat tangan Bapak Mas Jenal, terus sama lagi, 2 lagi, Ustaz Sarif, 1 lagi, dari bapak-bapak, ya, Ustaz Eko, dari ibu-ibu dulu mungkin dibacakan Ustaz.
Ibu dibaca enggak ini? Dari Ibu Dika. Dika apa siapa nih? Baik. 1, kalau orang tua sudah tidak mampu melaksanakan ibadah saum, kan wajib membayar fidyah. Hitungannya seperti apa? Apa bisa dibayarkan oleh anak-anaknya? Dan apabila ada yang kelewat belum terbayarkan, apa itu termasuk dalam hutang? Mohon pencerahan, syukron, jazakallah khairan katsiran. Baik, yang pertama adalah bahwa orang tua yang sudah tidak mampu melaksanakan puasa. Jadi tidak mampu melaksanakan puasa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah udzur temporal, yang kedua udzur permanen. Yang pertama kalau udzurnya temporal, sifatnya itu adalah sesaat, sementara, maka tidak boleh fidyah. Karena fidyah itu boleh kalau udzurnya permanen. Maksudnya udzur permanen itu apa? Udzurnya menaun. Jadi dia memang selama tahun itu tidak sehat. Selama tahun itu tidak mungkin tahun depan bisa puasa. Ini namanya permanen atau menaun. Itu baru boleh fidyah. Tapi kalau udzurnya tidak menaun, itu tidak boleh fidyah. Ada pekerja keras, tapi kerja kerasnya pas bulan Ramadan saja. Setelah bulan Ramadan, kerjaannya santai, maka dia tidak boleh fidyah. Dia diqadha. Nah, jadi yang boleh difidyah adalah jika udzurnya menaun. Contoh, hamil, menyusui. Itu sebentar apa menaun? Menaun. Maka orang yang hamil dan menyusui karena udzurnya itu menaun, maka dia bisa digantikan dengan fidyah. Tapi hamil terus keguguran, berarti rasido. Meskipun mungkin pas Ramadan dia tidak puasa, tapi karena bulan Syawal keguguran, selesai. Berarti fidyah atau bayar? Ya. Dia harus ganti hutangnya. Lah kalau fidyah yang sudah terlanjur dibayarkan ya sudah diikhlaskan. Bagaimana? Sudah terlanjur dibayarkan kok ternyata keguguran. Waduh, fidyah ditarik. Ya enggak. Ya itu anggap sebagai sedekah. Baik. Untuk melaksanakan membayar fidyah itu hitungannya seperti apa? Fidyah itu hitungannya 1 mud. 1 mud versi Muhammadiyah itu kalau di HPT itu 1 mud itu 6 on. Nah, jadi 1 pripun? Ya. 6 on kalau HPT. Kalau di lembaga lain nanti ada yang beda-beda. Mud Madinah, mudnya Muhammadiyah, mudnya apa? Itu beda. Sehingga teman-teman standarnya dibuat 1 saja. Nanti ada yang bayar pakai mud Madinah, ada yang bayar pakai mudnya Ormas A, mudnya Ormas B. Intinya 1 mud itu segini. Nah, 1 mud itu segini. Nah, itu mud saya dengan mudnya Ustadz Misbah juga beda. Oh, nah Ustadz Misbah ini lebih banyak itu. Nah, karena tangannya lebih besar. Tangan saya kan kecil. Nah, jadi 1 mud berupa makanan pokok. Ini to'am. Sehingga 1 mud setiap hari yang ditinggalkan. Baru boleh membayar fidyah itu atas hari yang sudah ditinggalkan, yang sudah dilewati. Tidak boleh membayar di awal, kecuali orang yang sudah jelas udzurnya permanen. Tapi orang yang dia udzurnya belum permanen tidak boleh. Harus hari tersebut dilewati terlebih dahulu. Jadi tidak boleh membayar fidyah padahal puasanya belum dilewati. Tidak boleh pula dirapel. Ini fidyah saya untuk 3 tahun. Jadi dilewati dulu harinya, baru dibayar. Boleh dirapel nanti di akhir. Jadi ini untuk setiap 1 hari yang ditinggalkan, 1 mud. Nah, memang ada pula kemudian penjelasan ulama, 1 mud ini to'am, sesuatu yang bisa dimakan. Maka lebih disukai 1 mud tersebut beserta dengan lauknya. Beda kalau kurma. Kurma itu begitu diberikan bisa langsung dimakan. Ya kan? Tapi kalau beras enggak bisa. Maka disinilah penting pula dihitung lauknya supaya bisa dimakan. Saya tidak tahu kalau lazismu di sini standarnya berapa biasanya. Ya.
Oh ya, monggo, intinya itu istihadi nggih. Tentang lauknya tadi itu istihadi. Baik. Itu dan dibayarkan oleh anak-anaknya. Ya, karena tanggung jawab nafkah itu beralih ke anak ketika orang tua tidak mampu. Jadi fidyah, zakat fitri itu yang bisa membayarkan tidak harus orang bersangkutan. Anak kecil bisa dibayarkan oleh orang tuanya, pembantu bisa dibayarkan oleh majikannya, simbah-simbah bisa dibayarkan oleh cucunya. Intinya di sini adalah siapakah yang bertanggung jawab atas nafkahnya, dialah yang bertanggung jawab. Dan konsep nafkah yang wajib siapa itu terpenuhi 3 syarat. 1, si pemberi nafkah mampu. 2, penerima nafkah tidak mampu. 3, ada hubungan waris. Kalau terpenuhi 3 syarat, yang mampu tadi yang punya kewajiban membayarkan fidyah atau yang punya kewajiban memberi nafkah. Orang tua mampu, anak tidak mampu, maka orang tua. Orang tua tidak mampu, anak mampu, maka anak. Jadi intinya ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada hubungan waris. Maka ini yang mampu adalah yang menunaikan kewajiban yang terkait dengan nafkah atau fidyah atau fitrah dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Ustaz Zainal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait zakat fitrah Ustaz. Jadi fenomena di kota-kota urbanisasi atau orang yang merantau ke kota itu adalah penerimaan zakat fitrahnya besar, tapi mustahiknya hampir nggak ada karena pulang kampung semua. Jadi beberapa masjid itu membagi zakat fitrahnya kepada orang yang tersisa saja sehingga porsinya besar. Dan terkadang ada juga yang dipukul rata, entah miskin, entah kaya, semua ada. Karena memang penyalurannya rata-rata si amil zakat ini bingung. Karena rata-rata kayak di kampung saya di Gianyar, itu H-7 itu kampung saya sepi. Hanya sisa 5 orang, 7 orang. Tapi zakat yang dihimpun 1 ton. Itu bingung. Jadi ketika di kecamatan lain juga seperti itu. Nah, solusinya bagaimana Ustadz? Ketika di kampung-kampung urban atau orang-orang yang merantau ini menyikapi problematik terkait zakat fitrah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya. Langsung aja, Dad. Baik, terkait mengenai zakat fitri itu memang untuk penyalurannya itu waktunya sangat terbatas. Ya, waktunya sangat terbatas. Tetapi dari pernyataan penanya tadi, diantaranya adalah disalurkan kepada yang tersisa. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Selagi penyaluran tersebut tidak melampaui angka wajib zakat. Jadi penyalurannya kepada penerima tersebut boleh selama tidak melampaui angka wajib zakat. Jadi kalau ya angka wajib zakat nisabnya, nisab wajib zakat. Nah, jadi angka maksimal jangan sampai dia itu menerima zakat terus dia ya berzakat. Karena kalau pertanian itu kena zakat berapa? Ya, 707,5 kuintal gabah atau 400 sekitar 450 kilo ya. Ya. Sekitar itu, nanti dicek lagi. Sekitar 450 kilo. Maka kalau dia kena segitu, nah, sama saja dia panen dong. Baik. Jadi ya, bisa dipahami? Ya. Jangan melebihi itu. Nah, baik. Paham nggih? Baik. Jadi silahkan, yang penting tidak melampaui angka orang yang wajib zakat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, Ustaz Syarif Hudin di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Saya mau bertanya tentang nisab tabungan tadi. Jadi untuk membayar zakat mal ada nisab tabungan senilai 85 gram Pak ya. Nah, kalau kita hitung tabungan kita nggak sampai nisab, tetapi kalau dihitung dengan jumlah setoran haji misalnya masuk nisab, apakah itu jadi kita keberkewajiban zakat? Terima kasih. Itu mata uang atau mata uang? mata uang. Baik.
Baik, terima kasih. Untuk kasus mata uang itu sebenarnya kalau kita punya keinginan untuk memberi, maka bisa dikuruskan dengan nisab perak. Karena setoran haji itu saat ini tidak masuk nisab zakat. Maka kalau pengen masuk nisab zakat dihitung pakai perak. Kalau pakai emas tidak bisa. Maka kalau konsisten pakai emas ya sudah, tidak perlu ngasih zakat. Kalau saya pribadi dalam masalah ini condong kepada nisab perak. Untuk apa? Untuk maslahat. Tetapi ini konteksnya adalah sebagai wacana pribadi ya, ini itu lebih kepada konteks perak. Kenapa? Karena angka 136 juta itu untuk kultur masyarakat kita yang konsumtif dan hobi ngutang itu nampaknya agak susah mencapai angka itu. Nah, bisa jadi malah tidak zakat. Bahkan pegawai negeri pun yang gajian rutin mungkin tidak zakat. Kenapa? Belum kumpul segitu sudah ngutang. Ya, sehingga kalau pakai perak itu memungkinkan untuk tetap zakat. Baik, begitu nggih. Wallahu alam bishawab. Terakhir dari Ustadz Eko, karena dari tim menyampaikan Ustadz harus segera karena tiketnya maju dari jam 1 ke 12.30. Belum lagi prepare dan seterusnya. Jadi untuk Ustadz Eko terakhir pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya minta trik dan tipsnya agar terhindar dari potensi ujub pasca saya beramal zakat, infak, dan sedekah, agar amal anggota badan saya dan amal badan saya itu bisa maksimal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dalam Quran itu ing tubdus shadaqat fani immahi wa ing tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Jika sedekah itu ditampakkan, maka itu adalah nikmat yang ditampakkan. Jika kemudian disembunyikan, maka itu lebih baik. Jadi jika disembunyikan, maka itu lebih baik. Tetapi ditampakkan itu tidak keliru. Jadi ketika kita menampakkan amal itu tidak keliru. Al-Quran mengapresiasi dengan mengatakan ing tubdus shadaqat. Jika engkau tampakkan sedekah fani immahi, maka itu nikmat Allah yang ditampakkan. Jadi syiar sebenarnya. Tetapi kemudian kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi fahuwa khairul lakum. Maka salah satunya adalah bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalau sudah dilakukan secara terang-terangan bagaimana? Abaikan omongan orang, abaikan. Kan kadang yang membuat kita ujub adalah ada yang bilang mantap. Jadi kan, sehingga membuat kita kemudian ujub atau bangga. Maka abaikan. Ingat pernyataan Qutbul bin Iyad, riya itu ketika kita beramal karena manusia. Dan ketika kita meninggalkan amal karena manusia itu termasuk syirik. Nah, tarkul amal li ajlin nas syirkun. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu syirik. Sementara amal li ajlin nas, beramal karena manusia itu riya. Mana yang terbebas, yang tidak riya dan tidak syirik? Yang terbebas dari keduanya. Abaikan. Tidak usah dipikirkan lagi. Kalau kepikiran yang macam-macam ta'awud. Nah, karena itu godaan setan. Ya sudah. Yang penting kita fokus beramal. Jangan dipikirkan lagi, karena kalau dipikirkan lagi nanti jadi was-was. Jadi kalau dipikirkan lagi nanti jadi was-was. Apalagi semakin dipikirkan ini riya enggak ya, ini ujub enggak ya, itu nanti was-was. Jadi diabaikan saja, fokus beramal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mohon maaf bagi Bapak dan Ibu, masih banyak pertanyaan sebenarnya, tapi karena Ustadz 30 menit lagi harus bersiap-siap,